Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Yoga Surya Atmaja, pengajar guru PPKN kelas 7. Sudah tahu? Sudah lihat? Jelas kan ya? Nah, sayangnya kali ini kita tidak bisa bertatap langsung karena pandemi COVID-19 ini. Jadi Bapak harapkan untuk kalian yang sedang menonton video ini tetap selalu jaga kesehatan, jaga jarak, belajar, jangan main terus. Gitu ya. Nih, oke. Kali ini perkenalan awal dari pembelajaran, Bapak akan sedikit membahas tentang proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Seperti itu. Nah, bisa kalian lihat sendiri, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah negara yang pernah dijajah. Ya, bukan hanya Indonesia, negara tetangga pun sama, Asia Tenggara pun sama, kecuali Thailand. Nah, balik lagi ke Indonesia. Indonesia ini telah dijajah oleh beberapa negara dari negara Eropa. Kita tahu, yang pertama ada bangsa Portugis, terus bangsa Spanyol, kemudian Belanda, kemudian Jepang, ya kan? Nah, dan masih banyak lainnya yang kita belum tahu. Nah, kita dijajah oleh Belanda itu selama sekitar kurang lebih 3,5 abad. Lama banget kan? Ya. Nah, kemudian setelah itu setelah dari Belanda menyerah tanpa syarat itu pada tahun 1942, tepatnya di Linggarjati, Cirebon. Dia menyerah tanpa syarat kepada Jepang, kemudian menyerahkan kekuasaan Indonesia kepada Jepang pada tahun itu. Kemudian dijajahlah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Nah, latar belakang pembentukan BPUPKI ini sendiri itu awalnya Jepang mengalami kekalahan melawan sekutu pada Perang Dunia Kedua, itu pada tahun 1945 gitu. Kemudian pada tanggal 29 Aprilnya Jepang ini memutuskan untuk membentuk suatu badan yang bernamakan BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu pada tanggal 29 April Jepang mengumumkan terbentuknya BPUPKI tadi itu dikarenakan Jepang mengalami ketakutan akan konflik yang terjadi di Indonesia sendiri pada saat itu. Nah, setelah itu tujuannya BPUPKI ini untuk merumuskan dasar negara Indonesia, karena waktu itu Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia. Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resmi ya, dan 1 kali sidang tidak resmi. Nah, sidang pertama itu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, membahas tentang dasar negara tadi. Nah, sidang keduanya itu berlangsung pada tanggal 10 Juli sampai tanggal 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan undang-undang yang akan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk kedepannya hingga saat ini tentunya. Nah, kemudian pada sidang BPUPKI pertama ini yang tadi tanggal 29 Mei hingga 1 Juni itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan pendapatnya untuk dasar negara itu apa sih sebenarnya. Nah, pada saat itu Muhammad Yamin mengusulkan rancangan dasar negara yang mengatakan bahwa rakyat Indonesia itu mesti mendapat dasar negara yang berasal dari peradaban kebangsaan Indonesia itu sendiri. Orang Timur pulang kepada kebudayaan Timur gitu. Kemudian kita tidak berniat lalu akan meniru sesuatu susunan tata negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu-ribu tahun umurnya lebih tua dari kebudayaan lain. Itu kata beliau dalam Risalah Sidang halaman 12. Nah, oke, pada tanggal 29 Mei itu sendiri. Nah,
Bung Yamin itu menyampaikan ada 5 dasar untuk Indonesia merdeka, gitu ya. Sorry, ribet buku. Nah, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang kelima. Kemudian setelah selesai berpidato, Muhammad Yamin menyampaikan konsep mengenai dasar Indonesia itu secara tertulisnya. Itu yang tadi. Kemudian pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Menurut beliau, itu yang pertama persatuan, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga ada keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Nah, Supomo juga menekankan bahwa negara Indonesia merdeka bukanlah negara yang mempersatukan dirinya dengan golongan terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan diri dengan golongan yang paling kuat, gitu. Akan tetapi mengatasi segala golongan dan segala paham perorangan, mempersatukan diri segala lapisan rakyat itu. Nah, kemudian selanjutnya pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno itu menyampaikan pidatonya lagi tentang dasar negara Indonesia merdeka, gitu. Yang beliau beri nama itu adalah Pancasila, yang artinya menurut beliau Indonesia itu kekal abadi. Maka dari itu perlu ada 5 dasar yang harus kita patuhi untuk masa kedepannya. Itu sekarang itu 5 Pancasila tadi. Dengan panca itu artinya 5, sila itu artinya asas atau dasar. Jadi 5 dasar. Nah, menurut beliau itu yang pertama ada kebangsaan Indonesia, kemudian yang kedua ada internasionalisme atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, kemudian yang keempat kesejahteraan sosial, terus yang kelima ada ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dalam sidang tersebut Bung Karno menyampaikan bahwa kelima dasar tersebut bukan dinamakan Pancadharma, tetapi Pancasila itu tadi. Kemudian pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk sebuah panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil itu beranggotakan 8 orang, yang pimpinannya itu adalah Bung Karno sendiri. Dengan anggota ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo, Amir Ramis, Oto Iskandar-Dinata, dan Bung Hatta. Panitia 9 tadi itu mengadakan rapat di kediaman Insinyur Soekarno di Jalan Kepegasaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, mereka itu merapatkan bahwa terbentuknya mendiskusikan mukadimah, merumuskan dasar negara dalam Piagam Jakarta tadi. Tuh, yang pertama ada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dalam rumusan dalam Piagam Jakarta tersebut ada beberapa yang mengalami konflik atau bukan konflik, artinya perdebatan pada masa itu dengan golongan muda, antara golongan muda dengan golongan tua, gitu, karena mempermasalahkan sila 1 tadi yang di Piagam Jakarta. Nah, golongan muda itu berpendapat bahwa
Indonesia itu agama itu beragam, bukan hanya dengan satu agama. Kita negara Indonesia itu negara beragama, bukan negara agama. Oleh karena itu, golongan muda menyampaikan kenapa sih harus itu. Kemudian setelah mengadakan rapat rembukan lagi, kemudian tersusunlah rumusan dasar negara itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang ditetapkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945 sebagai berikut. Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perumusan perwakilan, kemudian yang kelima terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ingat ya, lahir Pancasila itu pada tanggal 1 Juni, tapi penetapan Pancasila itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ingat ya, antara lahir dan penetapan itu beda. Paham kan sampai sini? Oke. Kalau ada yang mau tanyakan, nanti bisa di forum selanjutnya. Kemudian pembahasan terakhir ini ada nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja kira-kira? Nah, ada nilai semangat pendiri negara itu, ada semangat. Tahu semangat? Pernah mengalami semangat? Tahu kan? Nah, tapi kalian tahu gak sih apa itu artinya? Semangat? Apakah rasa gembira atau rasa senang atau apa? Bukan ya? Nah, tahu nggak? Nggak tahu? Ya udah. Nih, yang pertama itu ada tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Itu semangat. Nah, para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah menjadi negara yang merdeka dan sejajar dengan negara lain. Gitu. Kemudian semangat kebangsaan ini itu terbagi menjadi dua, ada nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme itu adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaannya secara sepenuhnya. Itu nasionalisme. Nah, kemudian yang kedua itu ada belum. Jenis nasionalisme itu ada dua lagi artinya. Ada arti sempit dan arti luas. Nah, arti sempit itu bisa diartikan bahwa juga dengan nasionalisme negatif karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan. Sebaliknya, memandang rendah terhadap bangsa lain. Nah, ini tuh nggak boleh ya. Ini tuh juga bisa diartikan sebagai chauvinisme. Ini dianut oleh Jerman dulu pada saat pemimpinnya itu Hitler. Nah, itu tidak boleh dicontoh ya. Kemudian ada arti luas. Ini nasionalisme dalam pengertian ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangsa terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Kalau ini sebaliknya, kalau arti luas itu tadi kayak gitu ya. Kita rasa nasionalisme itu harus ada dalam diri kita, jangan berlebihan, tapi cinta itu harus, cinta tanah itu tuh harus lebih dari kepentingan pribadi kamu sendiri gitu. Tapi ingat, jangan sampai merendahkan bangsa lain, itu tidak benar. Kemudian ada patriotisme. Nah, ini berasal dari kata patria yang artinya tanah air, kemudian berubah menjadi kata patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Itu patriot. Nah, oleh sebab itu, patriotisme berarti sangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, ini tuh harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.
Kalau misalkan nggak punya, kalau misalkan nggak mau, cuek. Aku itu nggak peduli dengan negara ini. Terus kalau kalian nggak peduli, siapa yang mau peduli sama negara ini? Memang kalian mau dijajah lagi? Enggak kan? Nah, coba pikirkan lagi. Orang kita nggak dijajah aja sudah merasa terjajah kok. Ngerasa nggak? Yakin nggak ngerasa? Itu buktinya apa yang kalian tonton pakai apa? Handphone kan? Nah, sudah sadar? Masih belum? Astagfirullah. Ya. Nih. Kemudian ada hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat 45. Ini ada 5. Yang pertama ada pro patria dan primus patrialis. Itu artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Tadi misalkan kalau Indonesia ini sedang ada penjajahan tuh, mau nggak mau kita harus tinggalkan urusan pribadi kita kan, gitu. Kemudian yang kedua ada jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, antar bangsa. Itu toleransi tadi. Kemudian jiwa tanpa pamrih dan tentunya harus bertanggung jawab. Tuh. Kemudian yang terakhir ada jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Tuh. Nah, kemudian ada komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yaitu komitmen. Nih, yang pertama itu komitmen. Sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Kemudian seseorang itu memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadinya itu sendiri. Itu komitmennya. Coba dulu. Ada nggak sih pahlawan kita, misalnya Bung Karno deh, Presiden pertama Indonesia. Apa iya beliau memikirkan keluarga juga pada saat itu ya, pada masa penjajahan? Tidak kan? Dia lebih memikirkan tentang masa depan bangsanya ketimbang urusan pribadinya sendiri. Itu contohnya. Kemudian ciri-cirinya ini tadi salah satunya ada mengutamakan semangat persatuan. Nah, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia, selalu bersemangat dalam berjuang, kemudian mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Itu ada di undang-undang ya. Kemudian yang terakhir ada melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi tadi, serta mendukung keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara. Nah, udah pilih aja kak. Udah. Oke. Sampai sini ya. Ada yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa kita diskusikan di pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Nah, untuk materi ini Bapak cukupkan sekian. Terima kasih. Jangan lupa belajar terus. Tetap jaga kesehatan kamu. Sampai jumpa minggu depan. Dah.